Baik, terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain, aparat Polres Pekalongan membekuk kawanan spesialis pembobol gedung sekolah dan perkantoran yang biasa beraksi di wilayah Pantura. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan laptop dan CPU. Polisi menangkap Imron, Farid, dan Aditya Purnawan warga Pekalongan yang merupakan residivis tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Komplotan ini biasa beraksi mencuri laptop dan CPU pembobol gedung perkantoran maupun sekolah. Di Kabupaten Pekalongan sudah ada 8 gedung sekolah dan perkantoran yang berhasil dibobol. Di hadapan polisi, para pelaku juga menggasak laptop dan CPU di wilayah Kabupaten Pemalang dan Tegal. Mereka tertangkap polisi dari banyaknya laporan pencurian laptop sekolah sejak Januari hingga April 2020. Petugas yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan pengejaran dan berhasil ditangkap. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita 20 unit laptop, 6 CPU, serta sebuah sepeda motor untuk melancarkan aksinya. Laptop yang digunakan untuk administrasi sekolah serta ujian online langsung diserahkan oleh pemiliknya. Laptop ini sebetulnya adalah milik Bu Wisdiharti yang ditaruh di sekolahan ketika itu. Dan ini adalah untuk membuat administrasi. Dan portabel kami juga sama untuk pembuatan administrasi. Dan hari ini sangat berterima kasih sekali karena hari ini kebetulan kami butuh portabel itu. Tersangka ini merupakan residivis, sebelumnya juga melakukan 363 juga untuk TKP-nya di Pemalang. Untuk di Kabupaten Pekalongan ada sekitar 8 TKP. Jadi yang terakhir di SD 02 Kebun Agung Kecamatan Kajen, yaitu tanggal 24 Februari 2020. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polres Pekalongan. Mereka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan. Sedangkan di tengah pandemi corona, aksi kejahatan pun ikut merajalela. Seperti aksi penjamretan yang terjadi di Banyumas dan satu di antara 2 pelaku pun berhasil ditangkap tim Resmo Polres setempat Senin malam. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dompet berisi uang, handphone, 1 unit sepeda motor, serta barang bukti lainnya. Satu di antara 2 pelaku penjamretan terhadap seorang ibu rumah tangga warga Purwokerto Selatan Banyumas berhasil ditangkap oleh Satuan Resmo Polresta setempat. Sedangkan 1 pelaku lainnya yang merupakan seorang residivis kini masih diburu oleh petugas. Aksi penjamretan ini sendiri terjadi di Jalan Maijen Sutoyo, Purwokerto Barat, Banyumas. Saat itu korban sedang membonceng sepeda motor dengan suaminya. Namun dari arah belakang tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang juga berboncengan seketika itu merampas dompet dan handphonenya. Upaya korban untuk menahan barang berharga sudah dilakukan, tetapi tetap saja tidak berhasil dan para pelaku berhasil kabur. Selain telah disita barang bukti milik korban, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penjamretan ini. Untuk pelaku yang kita amankan saat ini masih menurut keterangannya belum pernah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk pelaku satunya yang belum kita tangkap ini merupakan residivis. Dalam kasus sama atau gimana? Untuk pelaku lainnya yang masih dalam kita pengejaran ini merupakan residivis pelaku curas dan curanmor. Masih dikejar berarti dan yang satu. Saat ini kita masih melakukan pengembangan untuk pelaku yang belum tertangkap. Pelaku yang merupakan warga desa Karanggude, Kecamatan Karangwelas, Banyumas ini dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Harsono, Kompas TV, Banyumas. Saudara, meski masih di tengah pandemi, penyaluran bantuan keuangan partai terus dilakukan oleh kantor Kesbangpol Kabupaten Pekalongan. Sebanyak 7 parpol peraih kursi pada pemilu 2019 akan mendapatkan bantuan keuangan yang jumlahnya bervariasi. Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Pekalongan menggelar rapat koordinasi bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2020. Rapat koordinasi sendiri diikuti 7 partai pemilik kursi di DPRD seperti PKB, PDIP, P3, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKS.
Tiap partai akan menerima bantuan yang nilainya berbeda, tergantung dengan suara partai yang diperoleh dalam kontestasi April 2019 silam. Terbanyak ialah PKB yang menerima bantuan hingga 385 juta lebih karena mendapatkan 15 kursi. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho mengaku meski saat ini pemerintah sedang fokus penanganan COVID-19, namun pemberian bantuan keuangan terus dilakukan. Karena pemberian bantuan keuangan partai politik ini merupakan kategori prioritas nasional sehingga tidak masuk dalam relokasi anggaran. Jadi di dalam surat tersebut menyebutkan bahwa meskipun saat ini pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah masih serius untuk refocusing dan realokasi anggaran berkaitan dengan penanganan maupun pencegahan COVID-19, namun yang bisa dilakukan refocusing maupun realokasi itu adalah kegiatan yang tidak termasuk program prioritas nasional. Sedangkan untuk bantuan keuangan partai politik ini termasuk dalam kategori program prioritas nasional sehingga tidak termasuk yang dilakukan refocusing maupun realokasi anggaran. Haryanto berharap dengan adanya bantuan sebesar 1 miliar lebih ini dapat mendukung parpol dalam rangka gelaran demokrasi tahun 2020 ini, yaitu pemilihan kepala daerah terutama terkait partisipasi pemilih. Harhimawan, Kompas TV, Pekalongan. Isi Ramadan lansia semangat belajar mengaji. Tunggu informasinya usai jeda berikut ini.